Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan suatu suku yang sedang bertarung dengan pasukan Romawi. Mereka di sana bertahan demi menyelamatkan lahan mereka yang hendak diambil alih seorang anak pemimpin suku Celtic. Milo tampak kebingungan menyaksikan semua kekacauan, termasuk ketika ayahnya kalah dan harus mati. Tak perlu waktu lama dengan kekuatan dan jumlahnya yang sangat banyak, akhirnya Romawi pun berhasil mengalahkan The Celtic sebagai peringatan untuk desa-desa yang lainnya. Corvus sebagai pemimpin pasukan langsung memerintahkan agar semua warga yang masih hidup untuk dibunuh. Milo yang saat itu berpura-pura mati hanya bisa melihat dengan ketidakberdayaannya, melihat ibunya dipenggal dan menyaksikan kejamnya Romawi yang membunuh setiap saudara-saudaranya. Saat pagi hari ketika situasi sudah aman, Milo kecil keluar dari tumpukan mayat dan melihat orang-orang desa digantung di atas pohon sebagai peringatan jika tidak mau menuruti perintah dari Kaisar Romawi. Dalam kesendirian dan rasa takutnya, Milo terus berlari walaupun tak tahu kemana ia harus pergi. Sampai pada akhirnya, ia pun ditemukan dan dibawa oleh sekelompok pedagang budak. Scene kemudian beralih 17 tahun kemudian di London, Britania. Seorang bangsawan bernama Gracius dan gladiatornya terlihat sedang mencari petarung di sebuah ajang pertarungan gladiator lokal. Dalam pertarungan terakhir, keluarlah seorang gladiator muda yang dikenal dengan panggilan Celt. Dia ini adalah Milo yang kini sudah tumbuh dewasa, dan sejak ditemukan Milo dilatih, dan kini ia sudah menjadi kuat dan jago dalam pertarungan. Tak perlu waktu lama, bahkan dengan mudahnya ia menjatuhkan semua lawannya. Kelincahannya sekaligus kecepatannya dalam menyerang membuat semua penonton di sana meneriaki namanya, termasuk Kristus dan Belatron yang tertarik untuk membeli Celt. Setelah Gracius mendapat beberapa gladiator, mereka pun semuanya akhirnya digiring menuju kota. Di perjalanan, saat hampir sampai, mereka berpapasan dengan kereta kuda milik seorang putri kerajaan Pompei yang baru pulang liburan dari Roma. Di sanalah awal mula Milo dan putri bertemu karena secara tak sengaja kuda penarik kereta terjatuh saat melewati lubang besar. Milo yang memang berasal dari suku penunggang kuda merasa tak tega melihat kuda itu kesakitan, hingga ia pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan kuda itu dengan cara mematahkan lehernya. Tak lama setelah kejadian itu, tibalah mereka di kota Pompei, sebuah kota yang berdiri tepat di depan gunung raksasa Vesuvius. Setelah sampai di rumah, putri pun langsung berlari menemui orang tuanya, mengungkapkan rasa rindunya dan mengatakan kalau dia tidak terlalu betah saat berlibur di Roma. Saat malam hari, Falici, penjaga kuda, membawa salah satu kuda milik putri untuk berlatih di kaki gunung Vesuvius. Saat akan berhenti untuk minum, tiba-tiba saja tanah bergoyang dan daun pun mengeluarkan buih-buih air. Ternyata semua itu terjadi karena di atas sana gunung Vesuvius mulai menandakan aktivitasnya yang meningkat. Kuda menjadi panik dan langsung berlari kembali, sementara Felix terperosok ke dalam tanah yang saat itu terbelah. Di sisi lain, Milo dan yang lainnya dibawa ke arena pertarungan dan ditempatkan di penjara bawah tanah. Di penjara itu, Milo satu sel bersama dengan Atticus, yaitu seorang gladiator juara bertahan yang sangat dibanggakan oleh Gracius. Keesokan harinya di arena pertarungan Pompei, para budak gladiator sedang berlatih untuk mempersiapkan pertandingan yang akan dilakukan esok hari. Atticus juara bertahan akan mendapatkan kebebasannya sebagai budak jika dia berhasil menang dalam pertarungan esok hari. Atticus di sana begitu bersemangat untuk latihan, apalagi ketika mengetahui kalau lawannya adalah teman satu selnya semalam, yaitu Milo.
Di tengah pertarungan, seorang gladiator yang ternyata menyimpan dendam pada Milo hendak menyerangnya dengan sebuah belati kecil. Tapi untung saja Atticus yang menyadari hal itu langsung mendorong Milo dan menendang orang itu sampai dia tersungkur. Gladiator kemudian datang untuk menenangkan keadaan agar keributan tak berkelanjutan, dan saat itulah Milo pun menyadari kalau Atticus telah menyelamatkannya. Setelah latihan selesai, Milo pun bertanya mengapa Atticus menyelamatkannya. Atticus menjawab kalau seorang gladiator harus mati dengan serangan dari depan, bukan dari belakang. Setelah itu, Senator Corvus bersama pasukan Romawi datang ke kota Pompei untuk sebuah urusan investasi. Namun kedatangan mereka ke sana seperti mendapat penolakan dari setiap warga, bahkan mereka pun terlihat memalingkan muka. Severus dan istrinya berusaha seramah mungkin menyambut kedatangannya agar Roma mau berinvestasi untuk pembangunan kota Pompei. Severus juga mempertanyakan tentang kabar Kaisar Roma. Corvus menjawab Kaisar dalam keadaan baik dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Penjelasan Corvus ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan putri kepada ibunya. Dia tahu kedatangannya pasti punya niat lain selain investasi, karena saat ini keadaan kerajaan Roma sedang tidak baik-baik saja sejak Kaisar baru berkuasa. Ternyata di sana para petinggi banyak yang membodohi kaisarnya demi keuntungan pribadi, dan benar saja kedatangan Senator Corvus ternyata punya tujuan lain. Saat dijelaskan mengenai apa saja kerjasama pembangunan yang akan dikerjakan, Corvus justru menawarkan kesepakatan lain. Ia juga menjelaskan kalau kedatangannya ke sini bukan perintah dari Kaisar. Tapi walau begitu, ia secara pribadi akan tetap berinvestasi, namun dengan syarat ia harus menikah dengan putri. Di sisi lain, Milo dan Atticus dibawa ke pesta penyambutan senator untuk ditawarkan dan dijual kepada wanita-wanita kaya yang hadir di acara itu. Ternyata malam itu juga putri menyadari kehadiran Milo dan tampak terus memperhatikan. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba gempa terjadi dan membuat kuda-kuda kesayangan putri berontak di kandangnya. Karena Felix penjaga kuda menghilang, akhirnya putri pun langsung menyuruh Bellator untuk membawa Milo ke kandang. Saat berada di depan kandang, kemudian putri masuk menyusul dan ternyata Milo sudah berhasil menenangkan kudanya. Di dalam sana mereka sempat berbincang dan putri menanyakan kenapa Milo bisa menenangkan kudanya. Milo pun menjawab karena ia berasal dari suku penunggang kuda, namun seluruh sukunya saat itu sudah tiada karena dibantai oleh Romawi. Pada awalnya Milo pun mengira kalau putri adalah bagian dari mereka, tapi putri menegaskan kalau dia bukanlah bagian dari mereka. Ini semua dikarenakan bentuk kerjasama ayahnya bersama Roma demi investasi pengembangan kota Pompei. Ketika mereka semakin larut dalam perbincangan, Senator Corvus datang dan langsung memerintahkan agar Milo segera turun dari kuda. Karena itu merupakan sebuah perbuatan yang lancang dan harus dihukum mati ketika seorang budak berani menaiki kuda seorang putri Pompei. Milo tampak semakin emosi setelah kembali melihat sosok seorang pembunuh keluarganya. Untung saja berkat pembelaan putri akhirnya Milo pun hanya dihukum 15 cambukan. Setelah pelaksanaan hukuman itu di sel tahanan, Atticus membantu Milo membersihkan lukanya dengan minuman. Tetapi tiba-tiba saja gempa kembali datang yang diyakini oleh Atticus sebagai pertanda dari dewa. Milo juga memiliki pendapat yang sama. Dia merasa kalau ini adalah tanda dari para dewa, kalau kini sudah waktunya dia membalaskan dendam atas pembantaian keluarganya. Atticus juga mengakui kalau 20 tahun yang lalu pasukan Roma juga datang dan membantai seluruh keluarganya. Menyadari kalau ternyata mereka memiliki latar tragis yang sama, untuk pertama kalinya Milo pun memperkenalkan siapa nama aslinya, serta berniat untuk membalaskan dendamnya bersama. Keesokan harinya, perlombaan para gladiator akan segera dimulai. Semua penduduk tampak berbondong-bondong datang ke arena untuk menyaksikan pertarungan besar kali ini. Di bawah sana, Grace sempat meminta penundaan pertandingan karena keadaan stadium yang sudah retak dan takutnya nanti ambruk ketika sudah dipenuhi penonton. Namun,
Zeus menolak karena tak mau mengecewakan Corvus dan lebih jauh menghambat proses kerjasamanya dengan Roma. Milo dan Atticus digiring keluar sel menuju arena. Atticus yang seharusnya mendapat pertarungan terakhir untuk memenangkan kebebasannya kini telah dikhianati. Tidak ada lagi pertarungan tunggal tetapi pertarungan antara beberapa gladiator yang dirantai di sebuah tiang kayu melawan puluhan gladiator Roma. Milo menyebut kalau ini bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sebuah pembantaian. Pertarungan pun dimulai. Mereka mulai dihujani tombak dan untung saja Milo bertindak cepat memberikan mereka perintah untuk melindungi diri. Satu persatu mereka pun melawan sebisanya. Satu persatu teman-teman Milo yang kini dirantai telah mati. Tinggal tersisa Atticus dan dirinya untuk saling menolong satu sama lain di tengah-tengah serunya pertarungan. Corvus yang berada di bangku penonton bersama keluarga Raja Zeus memberitahu putri kalau ayahnya sudah memberi izin untuk menikahinya. Tetapi rupanya itu adalah sebuah jebakan Corvus. Corvus dengan liciknya mengancam kalau saja Severus tidak memberinya izin maka dia akan melaporkan kalau Pompei telah menghina kaisar dan mereka semua akan dihukum mati. Sebelum putri menerima lamaran paksaan itu, Milo sudah selesai dengan semua pertarungannya. Dia berdiri bersama Atticus dan menentang kepada seluruh kerajaan Roma dan mematahkan simbol kehormatan Roma tepat di depan mata Corvus. Hal itu tentu saja memicu kemarahan Corvus dan memerintahkan semua pasukannya untuk keluar membunuh mereka berdua. Sebelum para pasukan menembakkan panahnya dan menunggu aba-aba dari Corvus, putri lebih dulu memberikan aba-aba jempol ke atas sehingga para pasukan menurunkan panahnya. Corvus yang kembali kesal akhirnya memerintahkan penjaga untuk mengurung putri di pilar dan dia pun menurunkan seorang panglima penjaganya untuk turun langsung melawan Milo. Dalam pertarungan tunggal mereka pun kembali melanjutkan acara, namun di tengah serunya pertandingan itu tiba-tiba tanah kembali bergetar dan memperlihatkan gunung Vesuvius yang meletus mengeluarkan kepulan awan panas. Kini arena perlahan runtuh dan sebuah tiang pilar runtuh menimpa balkon tempat di mana raja dan ratu kompleks berada. Sementara Milo tetap melanjutkan duelnya hingga terjatuh ke penjara bawah tanah akibat arena yang terbelah. Merasa kalau ini adalah areanya, Milo dengan cerdik melepaskan sel para gladiator untuk menyerang Propolis di sana. Namun sayangnya, Propolis malah berhasil kabur melarikan diri, sementara Bellator tewas diserang para tawanan budaknya sendiri. Di balkon yang kini telah hancur tertimpa puing-puing reruntuhan, Raja Severus yang masih lemah menghampiri istrinya yang sudah sekarat tertimpa reruntuhan, merasa dikhianati dan dijebak. Severus langsung berniat membunuh Corvus. Saat ia masih tak sadarkan diri, Severus menancapkan pisau. Tiba-tiba Corvus terbangun dan berbalik menyerang Severus hingga ia tewas. Milo dan Atticus yang baru saja keluar dari bawah mendengar rintihan Aurela dan menghampirinya. Sebelum akhir kematiannya, Aurela pun meminta permintaan terakhirnya yang mempercayakan Milo untuk segera pergi menyelamatkan putrinya yang berada di villa. Menganggap kalau ini adalah sebuah kehormatan, Milo pun segera bergegas menuju ke sana setelah bersepakat untuk bertemu kembali dengan Atticus di pelabuhan nantinya. Seluruh kota dilanda kehancuran. Bebatuan vulkanik dengan lahan apinya mulai menghujani Pompei dan meratakan apa yang ada di bawahnya. Milo pun datang di waktu yang tepat saat villa itu mulai hancur dan hampir membunuh putri. Mereka berdua pun langsung segera pergi menyelamatkan diri mencari tempat aman. Sementara itu di kota keadaan semakin kacau karena orang-orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dan di pelabuhan, Atticus yang berhasil melarikan diri dengan membayar sebuah kapal pun tidak berhasil selamat karena sebuah batu berapi yang menimpa hancur kapalnya. Atticus yang melihat hal itu langsung berteriak memerintahkan orang-orang untuk berlari ke arah sebaliknya karena gelombang akan segera mencapai kota. Mereka akhirnya tidak memiliki banyak pilihan karena sudah terkepung di sisi atas dan juga di sisi bawah. Atticus yang berusaha lari kembali ke kota tiba-tiba kembali bertemu dengan Milo. Dengan paniknya dia memberitahu kalau kini mereka sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Satu-satunya tempat yang dirasa aman hanyalah perbukitan yang lebih tinggi. Tetapi sayangnya tidak mungkin untuk menempuh dengan perjalanan ke sana. Jadi mereka pun memutuskan untuk kembali ke arena dan mengambil kuda-kuda yang berada di arena itu. Setibanya mereka, putri yang menunggu Milo dan Atticus mengambil kuda langsung sedih ketika melihat kedua orang tuanya yang telah tewas. Sehingga dia pun tidak
tidak menyadari kalau ada Corvus di belakangnya dan menangkapnya. Untung saja sempat dilihat oleh Milo dan Atticus. Mereka pun langsung melakukan perlawanan demi menyelamatkan putri yang sudah diangkut ke atas kereta dengan paksa. Tidak selesai sampai di situ, kini Panglima Proplus telah kembali dan siap bertarung lagi. Atticus menyuruh Milo untuk segera pergi menyelamatkan putri dan menyerahkan dirinya bertarung melawan Proplus. Milo dengan berat hati akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua menuju kandang kuda dan mengendarainya menyusul Corvus. Atticus fokus melanjutkan duelnya. Mereka yang sama hebatnya bertarung dengan sadis satu sama lain. Proplus berhasil menancapkan pedangnya di perut Atticus, tetapi Atticus yang tidak patah semangat langsung mematahkan pedangnya dan langsung menebas leher Proplus dengan patahan kecil dari pedang itu. Sementara itu, Milo sudah berhasil menemukan Corvus dan putri, dan di saat itulah kereta kuda milik Corvus tiba-tiba tersangkut sesuatu dan terpental dari kudanya. Milo pun datang menghampiri putri yang untung saja tidak kenapa-napa, namun tiba-tiba Corvus muncul dari arah belakang dan menyerang mereka. Saat Corvus terjatuh tersungkur dan hampir meraih pedang dengan sigap, Milo memborgol tangan Corvus di kereta kudanya. Milo lalu mengarahkan pedang itu ke leher Corvus dan mengingatkan kembali tentang kejadian 17 tahun silam saat Corvus dan pasukannya membantai semua keluarganya. Walaupun tidak membunuh Corvus dengan tangannya langsung, melainkan membiarkan dia mati terkepung lahar dan awan panas dari gunung Vesuvius yang kembali menggelegar. Milo akhirnya membawa putri pergi sesegera mungkin dari Pompei. Namun di tengah perjalanan, kuda nampaknya kelelahan hingga tak sanggup berlari dengan membawa 2 orang. Menyadari hal itu, Milo pun menyuruh putri untuk segera menyelamatkan diri dengan kuda itu. Tetapi tentu saja putri yang menolaknya dan lantas mengusir kudanya untuk pergi dari sana. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu bersama dengan saling memandang satu sama lain. Dan keduanya pun tewas akibat abu vulkanik yang menyelimuti mereka, serta berhasil menimbun kota Pompei hingga kota itu hilang dari peradaban. Dan film pun berakhir.